Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Bei berkata, Legiun Insinyur Jiwa ketiga akan diberi nama Legiun Insinyur Jiwa Benteng. Legiun ini akan terdiri dari 1.500 Master Jiwa. Sebagai perbandingan, kelompok Master Jiwa ini akan memiliki kultivasi yang lebih rendah, dan mereka hanya akan dilengkapi dengan satu jenis alat jiwa, benteng mengemudi sendiri segala medan yang telah dimodifikasi. Setiap benteng hanya dapat menampung 5 orang. Oleh karena itu, Legiun Insinyur Jiwa ini akan dilengkapi dengan 300 benteng semacam itu. Mendengar jumlah tersebut, Huo Yuhao tercengang. Ia pertama kali memikirkan jumlah logam langka yang dibutuhkan untuk memproduksi begitu banyak benteng otomatis dan meriam panah Dewa Zuge. Bei langsung menyadari apa yang dipikirkannya dan berinisiatif menjawab keraguannya bahkan sebelum ia mengajukan pertanyaan untuk menghemat sumber daya dan mempercepat proses produksi. Kami telah merekrut pandai besi dari Kekaisaran Jiwa Surgawi, Dowling, dan Bintang Luo dengan gaji tinggi. Mereka akan melanjutkan proses produksi cangkang luar meriam dan benteng. Semua cangkang luar logam akan dibuat menggunakan besi berkualitas tinggi. Meskipun hal ini akan sangat mengurangi ketahanan dan daya tahan meriam dan benteng ini. Ini adalah satu-satunya cara untuk memproduksi begitu banyak peralatan jiwa secepat mungkin. Menurut perkiraan kami, ketiga Legiun Insinyur Jiwa ini akan dilengkapi sepenuhnya dalam waktu 1 tahun. Tak kenal lelah. Itulah reaksi langsung Huo Yuhao setelah mendengar kata-kata Bei. Akademi benar-benar mengerahkan segalanya kali ini. Ketiga Legiun Insinyur Jiwa ini terdiri dari total 2.700 Master Jiwa, termasuk lebih dari 10 title Douluo. Inilah kekuatan Akademi Shrek. Kekaisaran Matahari Bulan tidak akan pernah menyangka mereka akan membuat cangkang luar alat jiwa berskala besar seperti itu menggunakan besi halus. Lagi pula, alat jiwa itu berharga karena tahan lama. Bagaimana mungkin besi halus bisa dibandingkan dengan logam langka? Setidaknya, Kekaisaran Matahari Bulan tidak mungkin menggunakan besi murni untuk membuat alat jiwa. Namun, Sekte Tang akan melakukannya. Satu-satunya keunggulan Sekte Tang atas Kekaisaran Matahari Bulan adalah cetak biru mekanis untuk senjata tersembunyi Sekte Tang yang berasal dari Sekte Tang kuno. Huo Yuhao bisa menebak tanpa perlu bertanya. Selain bagian-bagian terpenting, semua alat jiwa yang akan mereka produksi kemungkinan besar akan menggunakan besi halus, baja halus, dan logam biasa lainnya. Meskipun mereka juga sangat kuat, kekuatan mereka hanya bisa diwujudkan oleh Sekte Tang dengan menggunakan cetak biru mekanis tersebut. Guru Xuan, Anda benar-benar telah memanfaatkan potensi penuh Sekte Tang. Bei berkata, setelah gelombang pertama peralatan jiwa untuk 3 Legiun Insinyur Jiwa selesai. Kami telah melakukan pelatihan setiap hari. Mungkin ketiga Legiun Insinyur Jiwa kami tidak cukup kuat untuk mengubah seluruh situasi perang. Tetapi mereka akan menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Saat dibutuhkan, kami dapat menyerang dan bertahan. Huo Yuhao berkata, senior tertua. Saya punya saran. Bei mengangguk dan menjawab, lanjutkan. Huo Yuhao melanjutkan. Saya sarankan kita membagi beberapa orang secara khusus untuk berspesialisasi dalam pembuatan peluru meriam jiwa stasioner. Keunggulan terbesar meriam jiwa stasioner terletak pada jangkauan efektifnya. Karena kita dapat menggunakan besi halus untuk membuat struktur utama alat jiwa kita. Kita juga dapat membuat peluru meriam. Selama kita mengurangi kekuatannya di bawah standar tertentu, besi dan baja halus seharusnya dapat menanganinya.
Bei Bei mengerutkan kening dan berkata, "Kalau begitu, kita hanya bisa memproduksi peluru meriam jiwa stasioner kelas 3. Bukankah itu terlalu lemah?" Mata Huo Yuhao berbinar dan ia menjawab, "Mungkin tidak. Jika kita menebalkan lapisan besi dan baja halus pada cangkang luarnya, kita seharusnya bisa meningkatkan meriam jiwa setidaknya ke standar kelas 4. Selain itu, cangkang luar ini bisa dibuat oleh pandai besi biasa. Kita bisa menambahkan lapisan logam langka yang sangat tipis sebagai lapisan terdalam. Dengan begitu, kita seharusnya bisa membuat peluru meriam jiwa stasioner kelas 4. Meskipun daya rusak peluru meriam jiwa stasioner kelas 4 hanya setara dengan meriam jiwa kelas 5. Kita tetap bisa mendapatkan keuntungan besar dalam serangan jarak jauh jika jumlahnya cukup. Meriam jiwa ini akan sangat berguna untuk alat jiwa udara. Dengan kekuatan rohku, kita bisa berspesialisasi menggunakan meriam jiwa stasioner untuk menyerang alat jiwa pengintai udara Kekaisaran Matahari Bulan dalam radius 10 km. Menghancurkan alat jiwa pengintai udara juga tidak membutuhkan terlalu banyak kekuatan. Setelah mendengar kata-kata Huo Yuhao, Bei Bei mengangguk berulang kali dan berkata, "Baiklah. Jika menurutmu ini masuk akal, aku akan mengatur agar kamu menemui Guru Xuan setelah pertemuan ini selesai. Setelah itu, kamu bisa segera melakukan tes dan mengajukan usulan sebelum kita berkomitmen pada apapun. Kita tidak memiliki banyak insinyur jiwa di benua Douluo, tetapi kita memiliki banyak pandai besi. Pekerjakan mereka lagi." "Baiklah." Setelah itu, Bei Bei menjelaskan semua detail tentang Sekte Tang kepada semua orang. Terlalu banyak urusan yang harus diselesaikan di Sekte Tang saat ini. Bei Bei juga sangat lega karena Huo Yuhao dan yang lainnya telah kembali. Setidaknya sekarang ada banyak orang yang membantunya. Kalau tidak, ia pasti sudah mati kelelahan. Ia bahkan tidak akan punya cukup waktu untuk mencari Kaisar Perak Biru. Setelah pertemuan selesai, Huo Yuhao meninggalkan ruangan dan bersiap untuk menemui Xuan Ziwen. Setelah bertemu Dewa Kematian dan mempelajari beberapa alat jiwa di medan perang, ia ingin membahas semuanya dengannya. "Hei, tunggu sebentar," seseorang memanggil Huo Yuhao. Membuatnya menoleh dengan bingung. Ia hanya melihat Nan Qiu Qiu mengejarnya dengan seringai di wajahnya. "Ada apa, Qiu Qiu? Apa kau masih senang?" Huo Yuhao tertawa. Nan Qiu Qiu mendengus dan menjawab, "Apakah aku orang seperti itu? Aku di sini untuk membantumu." Huo Yuhao penasaran dan bertanya, "Bantu aku? Bantu aku dengan apa?" Nan Qiu Qiu terkekeh dan berkata, "Kamu mau keluar dan bermain? Aku punya ide supaya kakak tertua setuju untuk membiarkanmu keluar." "Apa?" Huo Yuhao tampak senang. Dia sebenarnya tidak ingin pergi. Tetapi dia mungkin punya kesempatan untuk bertemu Wang Donger jika dia meninggalkan kota Shrek. Huo Yuhao ragu-ragu dan bertanya, "Ide apa yang bisa kamu miliki?" Nan Qiu Qiu mendengus dan berkata, "Kamu hanya perlu menyetujui salah satu syaratku sebelum aku membawamu." "Apa syaratnya? Katakan padaku," tanya Huo Yuhao. Nan Qiu Qiu terdiam sejenak, wajahnya sedikit memerah. Setelah itu, ia menjawab, "Aku ingin kau jadi pacarku selama beberapa hari." "Apa?" Huo Yuhao tertegun sejenak. Ia sedikit malu saat menatapnya, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum berbalik dan pergi. "Hei!" Nan Qiu Qiu menghentakkan kakinya dengan marah. "Apa aku semenyebalkan itu? Apa kau tidak bisa berpura-pura menjadi pacarku?" Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Maaf, Qiu Qiu. Kita bisa bernegosiasi hal lain, tapi aku tidak bisa mengabulkan permintaanmu ini. Kau seharusnya tahu perasaanku pada Dongel. Jika aku menyetujui permintaanmu, aku akan menyakitimu.
Itu tidak akan baik untuk kita berdua. Aku sungguh minta maaf. Kau wanita yang baik, dan aku yakin kau akan menemukan pangeran tampanmu di masa depan. Aku akan pergi menemui Guru Xuan dulu. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Huo Yuhao tentu saja bisa merasakan perasaan Ye Gui dan Nan Qiu terhadapnya. Hanya saja ia terlalu sedih atas apa yang terjadi pada Wang Donger dan Wang Qiuer, dan sungguh tidak ingin bergaul dengan siapapun. Seandainya ia lebih tegar ketika Wang Qiuer mendekatinya, tragedi itu mungkin tidak akan terjadi. Karena itulah ia kini sangat disiplin dalam hal hati. Meskipun Tang Wutong tampak hampir identik dengan Wang Donger, ia tetap memutuskan untuk segera menjauhinya setelah memastikan bahwa ia bukan Wang Donger. Ia tidak ingin memberikan kesan yang salah kepada Wang Donger maupun dirinya sendiri. Wang Donger punya perasaannya sendiri. Ketika seorang pria dan seorang wanita terlalu sering bersama, perasaan di antara mereka pasti akan tumbuh. Huo Yuhao tidak ingin situasi seperti itu terjadi. Inilah mengapa ia begitu mudah menolak Nan Qiu. Mungkin ini akan menyakitinya dalam jangka pendek, tetapi itu lebih baik daripada menyakitinya setelah ia semakin terlibat secara emosional. HMPH, cowok-cowok itu nggak punya hati. Aku nggak mau ada pangeran tampan. Jangan pergi, biar aku selesai bicara dulu. Nan Qiu menggerutu sambil mengejar Huo Yuhao, menghentikan langkahnya. Huo Yuhao menghela nafas sedikit dan bertanya, Qiu, apalagi yang kamu inginkan? Dia mendengus dan berkata, itu hal yang baik untukmu. Aku masih harus mengejarmu untuk ini. Tapi kau sangat enggan. Huo Yuhao meminta maaf. Maafkan aku, Qiu. Sejak Qiuer pergi dan Donger koma, aku merasa tidak enak badan. Jika ada yang pernah kulakukan yang menyinggungmu, mohon maafkan aku. Nan Qiu memelototi Huo Yuhao dan berkata, tahukah kau betapa aku membencimu? Selalu seperti ini, kau bersikap begitu baik dan memperlakukan orang lain seperti orang luar. Bahkan jika kau tidak bisa menjadi pacarku, tidak bisakah kau setidaknya menjadi teman biasa? Saat ia berbicara, matanya sudah memerah. Hati Huo Yuhao melunak dan ia berkata, kita selalu berteman. Kita bahkan partner, bahkan lebih dekat dari teman biasa. Ekspresi Nan Qiu melembut dan dia berkata, itu lebih bisa diterima. Baiklah, aku tidak akan menundamu, aku akan langsung ke intinya. Apa kau ingat ibuku pernah bilang ada tempat misterius di mana sekte naga bumi berada, yang ingin dia berikan kepada sekte Tang? Huo Yuhao tersentuh dan berkata, ya, Penatua Nan memang menyebutkannya sebelumnya. Kenapa? Bukankah kita sudah pergi mengambilnya? Nan Qiu berkata, sekali lihat. Aku tahu kau tidak sepenuhnya mengerti kata-katanya. Ibuku bilang tempat itu kemungkinan hanya bisa diakses olehmu. Karena suhu di dalamnya sangat rendah. Master jiwa biasa mustahil bisa bertahan hidup di dalamnya, apalagi masuk jauh ke dalamnya. Menurut informasi yang ditinggalkan nenek moyang kita, kemungkinan besar ada tambang di dalamnya. Tambang ini juga sangat aneh, karena di dalamnya sangat dingin. Kita hanya bisa memperkirakan ada semacam logam langka di dalamnya, tetapi kita tidak bisa memastikan seberapa langkanya. Jika kalian tertarik, kalian bisa pergi dan melihatnya karena kalian tidak perlu melakukan banyak hal sekarang dan situasi perang kurang lebih sudah stabil. Jika kalian menemukan logam langka, kalian bisa membawa beberapa di antaranya kembali. Jadi ini tentang masalah ini. Huo Yuhao akhirnya mengerti, dan berkata dengan penuh terima kasih, Qiu. Aku akan kembali dan meminta izin kepada senior tertua dulu. Nan Qiu mengangguk dan berkata, baiklah,
aku juga akan pergi mencari ibuku. Aku akan bertanya apakah dia ada waktu luang dalam kurun waktu ini. Hah, wilayah sekte kita sudah diduduki oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Kalau kita kembali, kita juga harus berhati-hati. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, tenang saja, ini bukan jebakan maut. Kita sudah mengalahkan Dewa Kematian. Apa kita perlu takut pada prajurit biasa dari Kekaisaran Matahari Bulan? Nan Qiu tertawa dan berkata, kakak senior baru saja menceramahimu, tapi kau sudah kembali ke kebiasaan lamamu. Apa kau tidak takut aku akan melaporkanmu padanya? Akademi benar-benar mengerahkan segalanya kali ini. Ketiga Legiun Insinyur Jiwa ini terdiri dari total 2.700 Master Jiwa. Termasuk lebih dari 10 title Douluo. Inilah kekuatan Akademi Shrek. Huo Yuhao tertawa, aku tidak takut. Kamu bukan orang seperti itu. Kamu yang paling setia. Nan Qiu mendengus dan berkata, sepertinya kita hanya bisa menjadi saudara yang baik dalam kehidupan ini. Huo Yuhao terkekeh, senangnya jadi saudara yang baik. Lihat, aku baik banget sama saudara-saudaraku. Baiklah, aku cari Guru Xuan dulu. Kita ngobrol lagi nanti. Dalam beberapa hari berikutnya, Huo Yuhao selalu sibuk. Diskusinya dengan Xuan Ziwen memakan waktu 6 jam sebelum ia mencurahkan energinya untuk mengembangkan peluru meriam jiwa stasioner, karena Xuan Ziwen menyerahkan pekerjaan itu kepadanya. Jika itu Xuan Ziwen, ia akan merasa sangat mudah menyelesaikan tugas ini. Sedangkan untuk Sekte Naga Bumi, Bei Bei mengizinkannya pergi ke sana setelah dia selesai dengan tugas ini. Di sela-sela eksperimennya, Huo Yuhao ingin pergi ke Pulau Dewa Laut dan bertanya kepada Penatua Xuan tentang masalah yang dihadapinya selama kultivasi. Namun, ia merasa sulit untuk mengalihkan perhatiannya dari eksperimen setelah memulainya. Ia baru menemukan waktu setelah menyelesaikan semua eksperimennya. Setelah peluru meriam jiwa stasioner kelas 4 selesai dibuat, kekuatannya hanya 2/3 dari peluru meriam jiwa stasioner kelas 4 biasa, tetapi jangkauan efektifnya hampir sama. Semua berkat bahan yang digunakan. Xuan Ziwen sudah sangat senang mereka bisa mencapai sejauh itu. Huo Yuhao telah menggunakan beberapa teknik dalam pembuatannya. Di antara semuanya, teknik yang paling penting adalah komponen aktivasi tertunda dari peluru meriam jiwa stasioner. Ketika peluru meriam semacam itu ditembakkan, biasanya mereka mengandalkan daya dorong di ekornya untuk menempuh jarak tertentu sebelum meledak. Komponen-komponen yang memberikan daya dorong dan tenaga tersebut harus dipisahkan menggunakan logam langka yang kuat. Semakin kuat peluru meriam, semakin berharga logam langka yang dibutuhkan untuk memisahkan komponen-komponen tersebut. Namun, kali ini Huo Yuhao menentang logika konvensional dalam rancangannya. Ia menggunakan teknik aktivasi baru. Pertama, karena peluru meriam jiwa ini dirancang khusus untuk busur silang ilahi Zuge, Huo Yuhao memanfaatkan sepenuhnya daya dorongnya. Meriam-meriam tersebut mampu menembakkan peluru meriam hingga jarak sekitar 2 km. Jika peluru diledakkan dalam jarak 2 km tersebut, niscaya akan banyak energi yang terbuang sia-sia. Huo Yuhao tidak memisahkan komponen-komponen tersebut, melainkan menempatkannya bersama-sama dalam satu kompartemen. Di bagian bawah selongsong meriam, ia menggunakan beberapa prinsip mekanis dan menciptakan komponen aktivasi tertunda. Ketika peluru-peluru ini ditembakkan oleh meriam, peluru-peluru tersebut akan aktif secara otomatis. Namun, karena tidak memiliki komponen daya dorong, komponen dayanya akan langsung meledak. Namun, dengan komponen aktivasi yang tertunda, komponen daya seharusnya meledak setelah beberapa saat. Proses ini akan berlangsung beberapa detik. Dalam beberapa detik ini,
Peluru akan terbang lebih dari 2 km. Ketika komponen daya akan meledak, komponen detonasi pusat akan aktif. Komponen daya dibagi menjadi dua bagian. Salah satunya adalah komponen dorong kedua. Komponen dorong kedua ini akan meningkatkan kecepatan proyektil sekali lagi, mencapai kecepatan proyektil kelas 4 asli dan melaju lebih jauh. Karena daya dorong awal, komponen ini hanya perlu meningkatkan kecepatan proyektil. Dengan cara ini, banyak energi yang dihemat. Meskipun kekuatan komponen daya sedikit berkurang karena ukurannya yang lebih kecil, penting untuk diingat bahwa cangkang luar dan komponen mekanisnya sepenuhnya terbuat dari besi halus. Hal ini sudah sangat sulit dicapai. Peluru meriam semacam itu akan 2/3 lebih kuat dari biasanya, tetapi biayanya hanya 1/10 dari harga normal. Ini bahkan belum memperhitungkan fakta bahwa beberapa logam langka tidak dapat ditemukan di pasaran. Memang memungkinkan untuk memproduksi massal peluru meriam semacam itu. Tentu saja, penelitian Huo Yuhao hanya sampai di sini. Alat jiwa stasioner yang lebih kuat tidak dapat diproduksi dengan cara ini. Alat-alat itu terlalu kuat dan membutuhkan logam langka untuk cangkang luarnya. Namun, mengadopsi metode ini niscaya akan membantu menghemat sumber daya. Akhirnya selesai. Huo Yuhao melaporkan hasilnya kepada Bei Bei dan tampak bersemangat saat duduk di kursi di depan Bei Bei, meneguk air. Ia benar-benar kelelahan selama setengah bulan terakhir. Bei Bei tak kuasa menahan senyum melihat ekspresi gembira Huo Yuhao. Setelah Huo Yuhao dan yang lainnya kembali, mereka telah membantunya dengan banyak pekerjaan. Ia merasa jauh lebih santai selama setengah bulan terakhir. Yuhao, kapan kamu berencana pergi karena eksperimennya sudah selesai? Tanya Bei Bei. Huo Yuhao bingung dan bertanya, pergi? Kemana? Bei Bei terdiam dan berkata, ingatanmu mulai menurun. Apa kau lupa janjimu pada Qiu? Mereka sedang membantu kita. Kita tidak bisa menunda lagi. Pergi dan lihatlah. Kalau itu logam langka yang berharga, bawalah kembali. Huo Yuhao teringat percakapannya dengan Nan Qiu hari itu dan merasa malu sambil menggaruk kepalanya. Baiklah, kakak kelas. Aku akan ke sana 1 atau 2 hari lagi. Bei Bei berkata, baiklah, kamu boleh pergi dalam 2 hari. Kamu juga harus istirahat selama 2 hari ini. Kamu tidak bisa menghabiskan seluruh waktumu untuk meneliti di masa depan. Lihat Guru Xuan. Dia maniak alat jiwa sekarang. Xuan Ziwen telah menjadi orang tersibuk di kota Shrek. Namun, anehnya, ia berhasil menjadi seorang titled Douluo di tengah semua kesibukannya. Baru-baru ini, ia sedang meneliti alat jiwa kelas 9 miliknya. Setelah penelitiannya selesai, ia akan menjadi seorang insinyur jiwa kelas 9 sejati. Ia bahkan akan lebih kuat daripada kebanyakan insinyur jiwa kelas 9 biasa. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, aku tidak bisa tenang. Aku punya beberapa keraguan saat berkultivasi sebelumnya. Aku masih perlu bertanya kepada Tetua Xuan tentang hal itu. Tetua, aku akan pergi dulu jika tidak ada yang lain. Aku akan segera pergi ke paviliun Dewa Laut. Jika kau ingin menemukanku, mintalah seseorang untuk datang dan memanggilku. Setelah selesai, ia bergegas keluar. Setiap menit sangat berharga baginya. Kekuatan jiwanya telah meningkat 1 tingkat selama setengah bulan terakhir. Ia kini menjadi petapa jiwa tipe kontrol tingkat 74. Peningkatan ini merupakan hasil akumulasinya, serta penelitiannya tentang kekuatan jiwa dewa binatang. Karena sibuk bereksperimen, Huo Yuhao tidak berhasil meningkatkan kultivasinya sebelumnya. Namun, setelah eksperimennya selesai, saatnya baginya untuk meningkatkan diri di bidang tersebut. Yuhao, mandi dulu sebelum pergi.
Bei Bei tersenyum sambil memanggil Huo Yuhao dari belakang. Baiklah, Huo Yuhao mengakui kata-katanya sebelum dia menghilang. Bei Bei tersenyum lebar sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ia perlahan bersandar di kursinya. Tiba-tiba, ia seperti teringat sesuatu. Ia membuka laci di depannya dan mengeluarkan sebuah kotak giok kecil. Cahaya merah muda berkelebat di dalam kotak ini. Kotak ini diberikan kepadanya oleh Dewa Sutra Halus. Dan merupakan salah satu dari 2 harta berharga yang dibutuhkan untuk menyelamatkan Tangya. Namun, satu-satunya masalah adalah Kaisar Perak Biru belum muncul. Xiao ya, di mana kamu? Apa kabar? Ekspresi Bei Bei berubah lebih lembut saat ia memikirkannya. Namun, ia sangat khawatir. Sudah lama sekali ia tidak menerima kabar dari Tangya. Tak diragukan lagi. Tangya pasti telah sepenuhnya dipengaruhi oleh para ahli jiwa jahat itu dan kehilangan kesadarannya. Bei Bei benar-benar ingin mempertaruhkan segalanya untuk menemukannya. Ia diam-diam telah memutuskan dalam hatinya bahwa ia akan meninggalkan Sekte Tang untuk menemukannya setelah 3 legiun insinyur jiwa diperlengkapi sepenuhnya. Berapapun harga yang harus ia bayar, ia harus membawanya kembali dengan selamat, bahkan jika ia tidak dapat menemukan Kaisar Perak Biru. Setelah meninggalkan Sekte Tang, Huo Yuhao segera pergi ke Akademi Shrek. Akademi itu sekarang dianggap berada di pusat kota. Meskipun kota Shrek telah berkembang, Akademi Shrek belum berkembang. Mereka hanya menambahkan 1 tempat percobaan di luar Departemen Alat Jiwa. Kini setelah perang pecah di benua itu, bahkan Akademi Shrek pun tak sepenuhnya aman. Selain murid-murid yang sudah ada di akademi, jumlah murid baru semakin berkurang. Jika Akademi Shrek sudah seperti itu, tak ada gunanya membicarakan akademi lain. Setelah memasuki akademi, Huo Yuhao langsung menuju Pulau Dewa Laut. Ketika berada di luar paviliun Dewa Laut, ia terlebih dahulu bersujud kepada pohon emas sebelum masuk untuk menemui Tetua Xuan. Penatua Xuan tampak jauh lebih baik daripada terakhir kali mereka bertemu. Ia langsung membawa Huo Yuhao ke kamarnya untuk berbicara dengannya. Penatua Xuan. Huo Yuhao gembira saat ia bergegas di depan Penatua Xuan. Eksperimenku berhasil. Kita bisa mulai memproduksi peluru meriam jiwa stasioner kelas 4 tingkat rendah sekarang. Jika kita membuatnya secara bertahap, kita seharusnya bisa mengejutkan Kekaisaran Matahari Bulan. Tetua Xuan terkagum-kagum dan berkata, "Oh, kau benar-benar berhasil, kau memang jenius. Baru beberapa hari, tapi Yuhao sudah menyelesaikan penelitian yang begitu penting. Bahkan Kekaisaran Matahari dan Bulan pun tak bisa menirunya." Setelah Huo Yuhao mulai meneliti, Bei Bei telah melaporkan idenya kepada Tetua Xuan selama pertemuan rutin mereka di Paviliun Dewa Laut. Akademi Shrek tidak lagi damai setelah perang dimulai. Konferensi Paviliun Dewa Laut seharusnya diadakan setiap tahun, tetapi kini diubah menjadi pertemuan rutin bulanan. Jika ada situasi khusus lainnya, pertemuan semacam itu perlu diselenggarakan lebih sering. Penatua Xuan membersihkan debu di bahu Yuhao dan berkata dengan nada khawatir, "Jangan sampai lelah, Yuhao. Kamu kelihatan sangat lelah." Huo Yuhao tertawa malu. Peringatan Bei Bei tidak didengar. Ia sangat gembira setelah menyelesaikan eksperimennya. Dan ingin sekali menceritakan segalanya tentang misteri kekuatan jiwa kepada Penatua Xuan. "Penatua Xuan, aku dirasuki oleh Dewa Binatang di Tian saat melawan Penatua Ye Sisui. Kemudian, Dewa Binatang menuangkan kekuatannya ke dalam tubuhku dari jauh melalui kekuatan spasial. Ia turun menggunakan tubuhku, meskipun lorong-lorongku rusak setelah itu. Aku berhasil memahami beberapa ciri kekuatan jiwa di Tian.
Ketika aku melakukan penelitian setelah itu, aku menemukan sesuatu yang aneh. Huo Yuhao menceritakan penemuannya, beserta rincian eksperimennya kepada Penatua Xuan. Akademi benar-benar mengerahkan segalanya kali ini. Ketiga Legiun Insinyur Jiwa ini terdiri dari total 2.700 Master Jiwa, termasuk lebih dari 10 title Douluo. Inilah kekuatan Akademi Shrek. Penatua Xuan masih tersenyum ketika pertama kali memulai, dan sesekali menganggukkan kepala. Ia sangat senang dengan keingintahuan Huo Yuhao. Namun, ekspresinya perlahan berubah saat ia terus mendengarkan. Dia melakukan kompresi tekanan tinggi pada kekuatan jiwanya dan mengendalikannya di luar tubuhnya, menciptakan distorsi spasial dan memungkinkannya meniru kekuatan jiwa lubang hitam di Tian. Anak ini terlalu kurang ajar. Penatua Xuan, pengetahuan apapun yang diajarkan akademi sebelumnya hanya berlaku untuk Sol Douluo ke bawah. Tidak ada pengetahuan lain selain Sol Douluo. Ketika seseorang menjadi titled Douluo, perubahan apa yang akan terjadi pada kekuatan jiwanya? Apakah kekuatan jiwa lubang hitam di Tian hanya berlaku untuk Ultimate Douluo? Dengan kata lain, apakah hanya dia yang mengetahuinya? Meskipun mereka berdua Ultimate Douluo, di Tian lebih kuat dari Penatua Ye Shisui. Jika Ye Shisui tidak menggunakan Dewa Kematian, dia tidak akan menjadi tandingan di Tian dalam konfrontasi langsung. Penatua Xuan mengangguk tanpa suara. Ia menghela napas sebelum berkata, "Aku tidak menyangka kau bisa mencapai level ini secepat ini. Karena kau sudah bertanya, kurasa tidak apa-apa kalau kukatakan saja. Kau tidak salah. Ketika seorang Master Jiwa menjadi seorang titled Douluo, kekuatan jiwanya akan berubah dari wujud cair aslinya menjadi wujud padat. Itulah hambatan peringkat 90. Dan Master Jiwa akan mendapatkan cincin jiwa ke-9-nya untuk menjadi seorang titled Douluo. Ini adalah hambatan yang sangat sulit ditembus bagi kebanyakan Master Jiwa. Inilah mengapa ada begitu banyak Sol Douluo, tetapi titled Douluo langka.